Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amara Fitriani dengan NIM 40123111008 dari kelas 2B, Fakultas Hukum Jurusan Hukum Universitas Bangka Belitung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pertanggungjawaban Israel atas serangan kapal rumah sakit Turki di Laut Merah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang permasalahan atau pertanggungjawaban Israel atas serangan kapal rumah sakit Turki di laut. Menurut hukum internasional, negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga sipil dalam konflik bersenjata. Serangan terhadap kapal rumah sakit yang jelas ditandai dan tidak terlibat dalam pertempuran dianggap sebagai kejahatan perang di bawah protokol tambahan I Jenewa. Ketika sebuah negara menyerang kapal yang membawa bendera negara lain di perairan internasional, hal itu dapat menimbulkan pertanyaan hukum internasional tentang pertanggungjawaban dan penyelesaian. Dalam kasus ini, kapal yang berbendera Turki dan berfungsi sebagai kapal rumah sakit di Laut Merah diserang oleh tentara Israel. Pertama-tama kita perlu mempertimbangkan prinsip hukum laut internasional. Prinsip-prinsip hukum laut internasional, terutama yang tercantum dalam Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS, mengatur hak dan kewajiban negara-negara di laut terbuka. Salah satu prinsip yang relevan dalam kasus ini adalah hak kapal berbendera satu negara untuk menikmati kebebasan berlayar di perairan internasional, termasuk hak untuk tidak diserang oleh negara lain. Penyerangan kapal yang berbendera negara lain merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara tersebut. Selain itu, ketika terjadi konflik bersenjata atau negara-negara, hukum perang internasional yang dikenal sebagai hukum humaniter internasional juga berlaku. Menurut hukum perang internasional, kapal-kapal yang digunakan untuk keperluan medis atau kemanusiaan menilai status perlindungan khusus. Kapal-kapal semacam itu seharusnya tidak diserang atau disengaja dihancurkan kecuali dalam keadaan darurat yang melibatkan kepentingan militer yang mendesak. Faktanya, kapal tersebut berbendera Turki dan dioperasikan oleh organisasi kemanusiaan Turki. Kapal tersebut jelas ditandai sebagai kapal rumah sakit dan tidak terlibat dalam pertempuran. Serangan tersebut menewaskan 20 awak kapal berkebangsaan Turki dan Jerman. Dalam kasus serangan kapal rumah sakit oleh tentara Israel, serangan tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum laut internasional dan hukum perang internasional. Negara Turki sebagai negara bendera kapal memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban dari Israel atas tindakan tersebut. Jika penyelidikan menunjukkan bahwa Israel melakukan kejahatan perang, Israel dapat dituntut di Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. ICC memiliki yurisdiksi atas serang yang dilakukan oleh Israel. Turki adalah anggota ICC, namun Israel bukan ICC. Dapat membuka penyelidikan jika Dewan Keamanan PBB merujuk situasi tersebut atau jika Palestina yang bukan anggota ICC menerima deklarasi penerimaan yuridis dari ICC. Langkah pertama yang mungkin diambil oleh Turki adalah mengajukan proses diplomatik secara resmi kepada pemerintahan Israel, menuntut klarifikasi tentang serangan tersebut dan kompensasi bagi korban serta kerusakan yang ditimbulkan. Jika tidak ada penyelesaian memuaskan melalui jalur diplomatik, Turki dapat memutuskan untuk membawa kasus ini ke forum internasional termasuk pengadilan internasional. Pengadilan internasional merupakan badan hukum yang berwenang menyelesaikan sengketa antar negara berdasarkan hukum internasional. Dalam kasus ini, pengadilan internasional bisa menjadi forum yang tepat untuk memutuskan pertanggungjawaban Israel atas serangan terhadap kapal bendera Turki yang berfungsi sebagai kapal rumah sakit. Jadi kesimpulannya adalah Israel dapat diminta pertanggungjawaban atas serangan terhadap kapal rumah sakit Turki di Laut Merah. Namun,
Prosesnya akan kompleks dan penuh dengan tantangan. Faktor-faktor seperti hukum internasional, bukti yang tersedia, dan iklim politik internasional akan memainkan peran penting dalam menentukan apakah Israel akan diminta pertanggungjawaban dan di mana akan diadili. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, dimohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.